Dan ini sudah ada Mas Agus Setiawan yang akan memberikan paparannya tentang manajemen bencana di alam terbuka. Sebagai informasi, Mas Agus ini menjadi pemenang lomba video BSMI dalam rangka Milad BSMI yang ke-18. Selamat Mas Agus. Makasih Mas Sulaiman. Apakah sudah diterima hadiahnya? nanti praktik ke teman-teman ya. Oke, Mas Agus, tanpa panjang lebar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua rekan-rekan dari BSMI ataupun teman-teman relawan pegiat luar ruang di seluruh Indonesia yang pada saat ini sudah mengikuti webinar ya. Saya akan membahas tentang manajemen disaster. Sebenarnya manajemen disaster itu kalau kita lihat ya, literaturnya banyak sekali di di online gitu ya. Kalau misalnya kita mau search tentang manajemen disaster itu banyak. Tapi saya mau coba membahas kali ini dengan perspektif yang berbeda, yang berdasarkan dengan apa yang pernah saya jalani dan pernah saya lakukan gitu. Jadi mungkin di sini ada teman-teman ataupun rekan-rekan semua yang sama-sama berprofesi ataupun bertugas sebagai relawan, pegiat luar ruang ataupun pegiat alam terbuka ya, yang memang dalam kegiatannya itu dia bersentuhan langsung dengan alam terbuka. Nah, dalam manajemen disaster ya, kemampuan kita para pegiat ataupun relawan-relawan ini ketika dia masuk dalam suatu ranah bencana ya, suatu area yang memang tugas dalam misi atau operasi ataupun bentuknya seperti itu, ketika dia tidak ada mindset ya, tidak ada manajemen dalam pelaksanaan yang akan dia lakukan dalam dia bertugas, maka ketika dia sampai di tempat dia bertugas itu dia tidak akan tercapai tugas tujuan dari manajemen disaster, akan kacau dan tidak berdaya guna sebenarnya. Walaupun relawan ataupun kita sebagai pegiat ruang itu sudah coba masuk dalam wilayah tersebut ya, karena tidak ada manajemen, tidak ada SOP, tidak ada bentuk gambaran kita harus berbuat apa dan bagaimananya, maka akan menjadi sia-sia. Nah, manajemen disaster alam terbuka ini sebenarnya lebih spesifik ya. Saya membahasnya kenapa dia lebih spesifik. Mungkin sebagai pengantar dulu. Manajemen disaster itu kan sebenarnya gambaran umum ya, gambaran yang lebih luas, yang sifatnya general, bahwa di mana suatu manajemen disaster itu adalah suatu kegiatan, giat, aktivitas yang di situ ada terencana, terpola, terukur, ya, terstruktur, kemudian dia berkesinambungan, yang kemudian pelaksananya itu pada pra bencana, pada saat bencana maupun pasca bencana. Mulai aktivitasnya banyak macam-macam, dari mulai kesiapsiagaan, kemudian untuk mitigasi, kemudian ada penanganan darurat pada saat bencana, dan kemudian pasca bencananya. Nah, itu manajemen disaster secara general ya, secara umumnya gitu. Mungkin bisa dimasuk ke slide yang selanjutnya, Nah, kalau kita lihat, ya tadi yang saya katakan bahwa sebagai gambaran umum manajemen disaster adalah ini ya, sebuah kegiatan aktivitas apapun bentuknya itu yang terukur, terencana, terpola, dan dia berkesinambungan, ya, terprogram, baik sebelum terjadinya bencana, pada saat bencana maupun pasca bencana. Nah, dalam manajemen disaster itu ada klaster-klaster ya, ada dibagi. Kalau kita mau lebih dalam lagi itu ada bagian-bagian ya, di mana bagian-bagian tersebut juga punya manajemen masing-masing gitu terhadap bencana yang sudah dipersiapkan ya, bentuknya apapun gitu ya. Nah, klaster-klaster itu bisa kita petakan. Di sini saya petakan ya. Ada medis, kemudian ada tanggap bencana dan rescue, kemudian recovery ya after bencananya. Nah, ini klaster-klasternya. Dari masing-masing klaster ini mereka punya
semuanya punya manajemen sendiri dalam pelaksanaan kebencanaan, ya mitigasinya, kesiapsiagaannya dan sebagainya itu mereka harusnya sudah pada punya manajemen tersendiri. Nah, dari setiap klaster ini dalam aplikasinya, dalam aplikasi ketika dia bertugas, ketika mendapatkan operasi perjalanannya itu, tentunya akan bertemu dengan dua zona, dua area, yaitu di musibah atau bencana yang terjadi di dalam ruang atau luar ruang ya. Bedanya apa? Yang di dalam ruang kan toh bencana itu banjir juga kan sebenarnya dari luar juga kan, di alam terbuka juga. Tapi kalau kita lihat contoh misalnya yang di dalam ruang itu adalah dampak kehancurannya, misalnya banjir ya, banjir kota, banjir urban, ataupun gempa di urban, di perkotaan, yang ketika dampak kehancurannya itu terjadi pada gedung-gedung atau bangunan rumah-rumah yang terendam, maka tentunya dalam pelaksanaan operasi tanggap bencananya itu berbeda dengan tanggap bencana di luar area gitu ya. Oke. Jadi kita klasifikasikan di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tanggap bencana, kegiatan manajemen disaster itu di luar ruang, di mana area bencana itu yaitu lebih luas lagi tuh. Area terbuka yang dampak kehancurannya mungkin bisa lebih besar, yang berpengaruh kepada diri kita sendiri ya sebagai individu, sebagai relawan, dan kemudian juga dampak kepada para korban ataupun orang lain. Lebih luas lagi, kita bisa lihat dari dampak dari fluktuasi ataupun longsor, gempa, banjir bandang, tsunami dan sebagainya, yang ketika dia atau di gunung hutan ya, pelaksanaan musibah yang terjadi yang sekiranya penanganannya itu perlu dengan penanganan yang berbeda tentunya dengan penanganan di dalam ruang. Nah, manajemen disaster alam terbuka yang akan kita bahas itu di sini ranahnya gitu ya. Jadi lebih spesifik. Kalau yang biasa kita dapatkan gambaran tentang manajemen disaster secara umum, gambaran secara luas, flow-nya. Nah, sekarang saya lebih akan membahasnya lebih spesifiknya itu pada di alam terbukanya. Ya. Jadi sebelum lanjut kita sudah pahami dulu ya bahwa dalam manajemen disaster itu ada dari setiap cluster itu pada punya masing-masing perencanaan dan pola yang terstruktur dan terukur. Mungkin lanjut di slide berikutnya. Oke. Bagi teman-teman yang mau nanti sesi diskusi untuk bertanya, silakan tulis di kolom chatnya ya teman-teman. Silakan lanjut Mas Agus. Ya. Nah, yang berikutnya ya. Dalam manajemen disaster, sebelum kita melakukan penerapan dalam manajemen disaster itu, saya mencoba membagi menjadi dua perspektif ya, dalam dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah perspektif dari kita sebagai individu, sebagai pribadi, kemudian perspektif kita yang akan menerapkan manajemen disaster itu sebagai organisasi ataupun lembaga. Iya. Saya coba membagikan dua klausul ya. Pertama, kalau misalnya kita akan turun sebagai relawan kemanusiaan ataupun relawan bencana, tentunya ketika kita akan menjalani manajemen disaster pada skup organisasi atau lembaga, pertama kita juga harus tahu, punya wawasan dan punya pengalaman, punya pengetahuan untuk menerapkan manajemen disaster itu sebagai dalam individu dulu, pribadi dulu gitu ya. Apa aja itu? Ya, apa aja pertama pembekalan. Jadi banyak kasus gitu ya. Ketika bencana itu terjadi, kita merekrut ya, banyak SDM, siapa yang siap punya waktu turun ke sana, turun ke sini gitu ya. Kemudian asal merekrut gitu. Ketika di lapangan, justru relawan yang potensinya tidak pada tempatnya, itu menjadi bertabrakan dengan situasi yang sebenarnya, yang real terjadi gitu ya, yang fisiknya tiba-tiba tidak kuat, ya, yang tiba-tiba mindset-nya dia bingung harus berbuat apa, kemudian yang tiba-tiba emosionalnya berubah dalam sekejap pada saat dia berada di suatu medan, padahal belum mengerjakan tugas apapun gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai individu ataupun pribadi. Di antaranya saya coba tulis di situ self control misalnya ya. Ini kan penting ya. Penting kenapa di
di relawan itu sebelum menerjunkan kita kepada medan yang lebih berat ataupun di medan bencana, ada hal-hal yang dilatih terkait dengan self controlling ya. Karena apa? Karena medan bencana itu lebih banyak kepada permainan psikologis juga buat relawannya, buat dari sisi psikologinya, dari emosionalnya, kemudian dari pikirannya itu macam-macam. Kalau ini tidak dilatih ataupun tidak dibentuk di awal sebagai penerapan pribadi, maka ini juga akan menjadi masalah ketika berada di lapangan. Kemudian ada juga upgrading skill ya, di mana relawan ataupun para pegiat luar ruang juga bukan hanya ketika dia statusnya mentang-mentang sudah menjadi relawan di dalam sebuah lembaga kemanusiaan ataupun NGO gitu ya. Dia tidak lagi pernah mau mengupgrade diri ya, mengupgrade skill. Padahal satu waktu dia akan siap ditugaskan dan dia akan berada di situasi apapun suatu saat gitu. Di mana skill-skill yang potensi-potensi lain utama daripada dirinya itu juga akan nanti akan berguna. Nah, upgrading skill inilah yang kemudian dari sisi individu pribadi ini juga harus terus ditingkatkan, terus diperbaiki, ya, berlatih dan kemudian menjadi terlatih. Ya. Jadi bukan karena kuat ataupun tapi karena terlatih. Nah, dari situ maka terbentuklah kita menjadi pribadi atau menjadi relawan yang selalu bersiap siaga dalam menghadapi setiap potensi yang akan terjadi di depan gitu ya. Baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun panjang ke depan sudah ada kesiapsiagaan. Dan dari kesemua itu ya, pribadi tadi yang sudah terus dicoba dilengkapi dari self controlnya, upgrading skillnya, kemudian terus berlatih juga. Nah, maka ketika ada penerapan manajemen disaster di lapangan, itu dia hanya tinggal mengaplikasikan skillnya saja tuh di lapangan gitu. Institusinya sudah berjalan automatically gitu. Dia akan mengikuti mindset-nya, ketika dia akan begini, itu udah tidak perlu lagi menunggu perintah begini diajarin banget gitu ya. Dia sudah tahu mana harus berbuat, di mana harus bertindak, dan dia akan melakukan sesuatu. Dimulai dari diri sendiri dulu ya untuk melakukan penerapan manajemen disaster. Nah, itu dari perspektif individu pribadi. Kemudian dari sisi sekarang kita melihatnya dari sisi organisasi ataupun dari sisi lembaga, baik itu NGO atau apapun komunitas, para pegiat yang menamakan dirinya yang sudah terbentuk dalam suatu perkumpulan atau perhimpunan yang kemudian dia akan banyak bergerak dan terjun langsung dalam dunia kemanusiaan atau kebencanaan, maka harus sudah mulai menata dan melakukan suatu rancangan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memanage apa-apa saja yang ketika nanti kelak bencana ini akan terjadi. Pertama ya pastinya kalau untuk organisasi itu ya dia merekrut SDM. Ketika sudah direkrut bukan cuma sekedar didaftarkan kemudian diterjunkan gitu ya, tapi ada dikenalkan dulu bencana itu seperti apa, kemudian kemanusiaan itu seperti apa, tugas-tugas relawan itu seperti apa, kemudian di-upgrade skill-nya SDM dari relawan-relawan dari sebuah organisasi tersebut gitu. Kemudian bikin perencanaan, ya, perencanaan lah, baik yang potensinya di medis dari organisasi tersebut, yang potensinya di lapangan, potensinya di psikososial misalnya, itu dipetakan tuh. Akhirnya membuat mitigasi. Ya, mitigasi itu nanti ketika ini sudah di A, B, C itu ketika nanti akan terjadi sudah dipetakan. Kemudian ada pelengkapan aset. Kalau organisasi kan biasa ya, bukan hanya sekedar penambahan SDM dari relawan itu sendiri ya, tapi aset pelengkapan dan tools juga menjadi hal yang paling utama dalam penerapan manajemen disaster bagi organisasi ataupun lembaga. Jadi bagaimana mungkin kita akan banyak mengandalkan terus relawan, sedangkan kita dari organisasi tersebut tidak pernah mengupgrade tools ataupun perlengkapan yang penunjang sebagai alat bantu untuk mempermudah ketika dia sedang melaksanakan operasi dalam manajemen bencana. Kemudian penerapan ya operasi kegiatan saat bencananya seperti apa itu sudah dibuat baik dalam sebagai lembaga ataupun organisasi ya. Baik saat pra, saat bencana, pasca bencana, dan juga pemberdayaan SDM-nya tuh, pemberdayaan SDM.
Lalu ditambah lagi karena ini sudah merupakan sebuah organisasi ataupun lembaga, tentunya dia harus berkesinambungan ya. Apa namanya, ada program-program lanjutannya ketika bencana sudah selesai. Ini SDM-nya mau diapain nih? Berkesinambungannya tuh, gitu kan? Atau korban bencana yang sudah stabil ini mau diapain? Apakah menjadi binaan ataukah menjadi bahan? Jadi ada program yang terus berkesinambungan. Jadi berbedanya adalah kalau sebagai individu pribadi adalah melakukan tindakan ya, yang sifatnya preventif buat kesiapan buat pribadi. Nah, secara organisasi lembaga adalah pemberdayaan. Ya, kemudian pembentukan program secara skala besarnya ya, pemberdayaan SDM. Nah, kalau semua itu sudah tercapai ataupun sudah terbentuk sebelum kita menerapkan sebuah penataan, maka tujuan-tujuan dari penerapan manajemen disaster itu bisa tercapai. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau misalnya kita hanya sekedar bencana, turunkan relawan, rekrut SDM, turun kirim dan sebagainya, kita tidak terencana, maka tujuan-tujuan utama dari manajemen disaster itu tidak akan tercapai gitu ya. Nggak berdaya guna, tidak mungkin hanya 10 atau 20% saja gitu pencapaiannya, tapi sisanya itu hanya lebih banyak. Mungkin akan banyak membuang waktu, membuang tenaga, kemudian membuang budget, biaya, dan tujuannya tidak tercapai gitu ya, karena memang tidak ada kesiapan dan bingung tanpa tujuan harus mau seperti apa. Nah, tujuan dalam manajemen disaster ini adalah yang utama adalah membantu mengurangi beban penderitaan para korban bencana. Itu pasti ya. Kalau misalnya kita turun ke lapangan, tujuan utamanya apa sih? Untuk sampai kamu mendapatkan tugas, kalau kayak pengalaman saya kan dapat tugas, misinya adalah mendirikan rumah sakit lapangan misalnya. Ya tujuannya apa? Ya mengurangi beban kan, dengan berdirinya rumah sakit lapangan adalah mengurangi beban penderitaan para korban bencana gitu dengan berdirinya rumah sakit. Jadi motivasinya itu tujuannya. Kalau misalnya dengan tujuan mendirikan rumah sakit lapangan, misalnya tujuan tadi sudah terbentuk dalam pikiran kita, oh tujuan saya adalah membentuk rumah sakit lapangan. Nah, ada tahapan-tahapan untuk menggolkan ya, mensukseskan tujuan itu tidak tertata, maka kan berantakan gitu ya. Kemudian mengurangi serta menghindari dampak kehancuran ekonomi. Ya, karena ada peran serta kita turun, ikut membantu, kemudian juga ikut sedikitnya berkontribusi dalam pelaksanaan tanggap darurat, kemudian penyelamatan, kemudian pemberdayaan SDM terhadap para pengungsi, korban yang terdampak, penyintas, semuanya itu tentunya mengurangi dampak kehancuran ekonomi kan, pastilah. Ketimbang mereka tidak ada peran relawan di situ, tidak ada kegiatan tanggap bencana di situ, dan tidak ada manajemen bencana di situ. Jadi peran kita sangat signifikan ketika kita menjalankan itu sesuai dengan SOP ataupun manajemen yang tertata. Kemudian tujuan lainnya adalah membantu mempercepat recovery pemulihan. Pastinya karena terintegrasi kan kita ketika saya ingat betul bagaimana ketika suatu bencana itu terbantu ya, peran relawan ataupun peran lembaga organisasi yang turun, yang hadir di sana, berkesinambungan. Mereka ada yang membangun komunikasi, ada yang membangun rumah sakit, kemudian ada yang membangun infrastrukturnya kembali, ada yang membantu tentang pendidikan, psikososialnya. Itu serentak tertata oleh para NGO ataupun organisasi ataupun relawan-relawan yang turun di sana. Itu secara alamiah ya mempercepat restrukturisasi itu, recovery pemulihannya itu akan berlangsung dengan cepat ketimbang tidak ada pergerakan sama sekali daripada relawan, tidak ada pergerakan daripada pegiat, tidak ada pergerakan daripada organisasi ataupun NGO gitu ya, yang memang turun dalam manajemen bencana. Itu akan lambat ya. Tidak tahu bagaimana dalam kondisi di lapangannya seperti apa, tapi dengan peran relawan dan peran kita hadir di sana, tentunya mendapat informasi dan input-input yang kemudian itu bisa membantu mempercepat recovery pemulihan. Dan yang pasti tujuan terakhirnya adalah memberikan pendampingan perlindungan kepada para korban. Ini yang paling penting. Kita masih mengingat betul ya bahwa dampak, apalagi yang terakhir kemarin di Cigodeg, di Pandeglang gitu, bagaimana
trust ya, kepercayaan para pengungsi ataupun rela korban penyintas ya, ataupun orang korban terdampak ketika dia ada pendampingan, baik itu relawan ya, relawannya tidak ya, entah dia tersertifikasi atau tidak, ketika dia ada pendampingan, dia ada terlindungi ya, terbantu, itu korban itu akan merasa sangat apa ya, akan merasa sangat senang ya, akan merasa sangat terbantu, merasa oh ternyata ada orang yang bisa membantu apa namanya, psikologisnya, bahwa kita tidak sendiri, ada orang-orang yang ternyata peduli sama kita untuk mengembalikan hidupnya kembali ke kehidupan yang normal. Nah, tujuan-tujuan ini adalah tujuan akhir, goalnya dari penerapan manajemen disaster. Jadi sebelum kita menerapkan manajemen, tujuannya ini dulu, tahu ya apa namanya, klausul-klausulnya, ya, membantu mengurangi fees tadi, membantu percepatan recovery. Kalau tujuan ini tidak dibentuk di awal, maka terus kita turun gitu ya, kita melaksanakan operasi yang tanpa ada manajemen, tanpa ada SOP di dalamnya, maka buru-buru kita akan menghasilkan tujuan ini gitu. Yang ada akan liar, sangat-sangat liar pergerakan kita di lapangan. Ya, kita nantinya juga akan menginduk kemana-mana, relawan juga bingung mendapatkan saya harus bagaimana, mau ngapain lagi habis ini, saya akan berkoordinasi dengan siapa, dan sebagainya. Tidak ada panduan rule dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi tadi ya, dalam penerapannya itu pertama kita pahami dulu tentang individu dan organisasi, kemudian menanamkan dulu tujuan akhirnya kita dalam membuat manajemen disaster itu apa. Lanjut Pak Sule. Oke, 10 menit lagi Mas Agus. Ya, kita mudah-mudahan bisa cukup. Singkat. Lanjut di slide-nya. Oke ya. Nah, ini siklusnya. Saya akan persingkat saja. Siklus ini menjadi standar ya, siklus manajemen bencana ataupun manajemen disaster ya. Pra-bencana, kemudian tanggap darurat. Sebelumnya Pak, sebelumnya ini slide nih. Siklusnya sebelum ini Pak. Nah, ini ya kita harus hafalkan dulu nih siklusnya ya. Karena ini menjadi parameter nih, kalau pra-bencana sudah terlalui, sekarang tanggap bencana sudah kondusif, maka kita masuk dalam masa pasca bencana, recovery gitu. Apa aja yang terjadi yang terdapat dalam pra-bencana? Ya udah, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Apa aja sih biasanya kalau dalam kegiatan pra-bencana dalam manajemen disaster itu? Ya, kalau lihat penjelasan di sebelah kanannya ya, itu ada upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Misalnya contoh apa yang preventif, misalnya untuk tiba-tiba listrik itu mati dari gardu induk, gitu ya. Dan kita jalan, ya, sifatnya yang paling sederhana lah. Lalu kita harus bagaimana sikap preventif kita mempersiapkan sebagai individu atau sebagai organisasi ya, bencana energi misalnya. Oh, kita berarti harus mempersiapkan tentang solar cell. Itu kan sebagai bentuk preventif ya. Solar cell, atau misalnya membuat mencegah longsor, itu membentuk tanah itu dibentuk biopori tanaman. Kemudian banyak hal-hal yang sifatnya preventif gitu ya. Atau misalnya merusak konservasi di gunung hutan itu, memperbanyak kamera-kamera trap ya, untuk memperlihat habitat dan konservasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu kan sebuah tindakan-tindakan yang preventif. Kemudian mitigasi juga sama, upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk. Ini sebagai organisasi juga sebagai buat pribadi. Mitigasi ini penting ya, pemetaan ya, untuk mengurangi dampak buruk suatu ancaman. Misalnya kalau di contoh untuk bencana banjir, kalau skala pemerintahan atau skala negara, skala wilayah ya, banjir yang dilalui itu bandang, apa yang harus diperbuat, misalnya membuat kanal-kanal sambungan yang membuang air dari satu jalur ke jalur yang lainnya, itu kan mitigasi. Kemudian ada membuat alat ukur ketinggian ombak, misalnya ketika ombak ketinggian sebelum gempa ataupun tsunami terjadi, memperbanyak alat-alat ukur seismik misalnya, itu juga termasuk dalam pencegahan mitigasi. Lalu kesiapsiagaan. Nah, ini rencananya untuk bertindak ketika terjadi atau kemungkinan akan terjadi bencana. Untuk pribadi pasti ada. Misalnya ya, karena saya banyak
apa namanya bergiat di luar ruang, maka sikap yang preventif buat saya lakukan untuk siap-siagaan adalah saya memperlengkap tools-tools alat yang memang setiap hari saya bawa, yang kemudian alat itu bisa menjadi alat potensi penyelamat dalam keadaan darurat gitu ya. Itu kan juga menjadi sebuah kesiapsiagaan dalam prabencana. Kemudian pada saat bencananya, ya udah siap nih, kita udah cukup prepare lah, cukup preventif lah dalam prabencana. Tiba-tiba, twing, bencananya datang gitu, gempa, longsor di mana, tsunami, banjir bandang dan sebagainya. Berangkatlah kita. Mana persiapannya sudah disiapkan gitu kan, SDM-nya masuk ke tangga bencana. Nah, di sini juga sesuai dengan potensi dan sesuai dengan passion-nya. Yang SDM-nya sesuai dengan apa bidangnya, sesuai dengan klasternya, masuklah mereka ke klasternya masing-masing pada saat penanganan tanggap darurat. Kemudian after-nya itu ada pemulihan dan recovery. Biasa kita relawan ataupun sekupnya dalam organisasi ataupun lembaga itu nggak bisa cuma datang tanggap darurat terus pulang gitu ya. Biasanya terencana berkesinambungan, dia ada lagi pasca recovery-nya ya, apakah dia membentuk sekolah pendidikan untuk melanjutkan pendidikan di area tersempat, kemudian ada rekonstruksi tempat tinggal, kemudian ada recovery psikologisnya dengan layanan konseling dan sebagainya, penekanan psikologis dan sebagainya. Itu kalau sudah itu tercapai berarti sudah terlewati dan step-stepnya itu sudah melewati dengan baik, maka kita sudah secara tidak langsung sudah melewati siklus ya, pola-pola dari manajemen disaster. Kalau misalnya ini tidak berjalan dengan baik, maka perencanaan ataupun pola-pola yang kita siapkan tadi tujuan ini tidak terlaksana. Berarti siklusnya tidak berjalan. Lanjut Pak Sule. Oke. Dilanjut siklusnya. Oke. Di sini, nah perangkat-perangkatnya apa saja? Nah, ini penting nih buat teman-teman semua. Penting karena apa? Tentu manajemen disaster itu ada perangkat ya. Selain daripada perangkat yang sifatnya tools ataupun alat-alat berat ataupun alat-alat penunjang yang besar yang mahal dari sebuah organisasi ataupun lembaga ataupun NGO. Ya, tapi ada hal yang lebih kecil yang harus perangkat-perangkat ini disiapkan baik dari sisi individu ya. Yang pertama adalah aspek psikologi. Karena dalam rapat manajemen itu kalau tidak di awal itu dalam perekrutan SDM, terus kitanya sendiri sebagai relawan tidak menyiapkan ini semua, maka akan ada kebingungan nanti di dalam menjalankan tugas gitu ya. Aspek psikologi ini penting tadi. Yang pertama adalah self control-nya tadi ya. Dia tenang dalam menghadapi tekanan, tiba-tiba suplai makanan logistiknya nggak datang, dia lapar. Kemudian tugas kita tiba-tiba terkendala sama medan yang terputus, yang kemudian harusnya kita sore sudah bisa tiba di posko, terputus dan kita harus bermalam survive bertahan di sana. Itu self control semua ya. Kemudian tiba-tiba tim kita, rekan kita yang secara emosional tidak bisa mengkontrol, terjadi ada perselisihan, kemudian ada perbedaan karakter. Ya. Itu kendala utama dalam aspek di lapangan. Yang biasa di lapangan mungkin pasti akan paham dengan hal kondisi seperti ini. Ini yang sudah disiapkan dari awal, aspek psikologi terhadap relawan diri kita sendiri dan SDM-SDM yang lain. Juga attitude ya. Attitude itu penting. Attitude itu penting karena dengan attitude yang baik, dengan attitude yang terukur dan terpercaya lah ya, katakan orang pun akan bisa menerima dan memudahkan operasi-operasi yang akan kita lakukan. Bagaimana mungkin ketika kita masuk dalam suatu wilayah, di situ terdapat kultur sosial yang berbeda, yang berbeda dengan kita biasanya, kita masuk dalam suatu kultur sosial yang berbeda, tapi orang melihat dari attitude kita yang baik, gitu, yang bagus, yang orang sudah melihat dari cara melihat dan pelayanan kita. Tentunya orang akan mempersilahkan kita kan, dan ketika sudah mempersilahkan, kita akan mudah melaksanakan misi ataupun operasi di situ. Tapi kalau dari awal kita sudah attitude-nya tidak bagus, self control-nya nggak bagus, bagaimana mungkin kita melaksanakan operasi, keberhasilan operasi itu bisa berjalan dengan baik di suatu tempat gitu ya.
Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke situ kalau ternyata kita nyolot gitu ya. Kita tidak mengerti bahasa, kita tidak mengerti bahasa, bukan bahasa daerahnya, tapi tidak mengerti bagaimana menyikapi dalam permasalahan bahasa ataupun sikap. Jadi kontrol dan attitude itu menjadi hal yang paling penting dari aspek psikologi pertama sebagai perangkat utama dalam penerapan manajemen disaster. Dan kemudian itu sudah menjadi dasar awal ya, karena buat saya dari seluruh materi saya yang paling penting adalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. Ada bahasa, tidak ada perang, tidak ada penyelamatan, tidak ada itu tanggap darurat tanpa adanya komunikasi gitu ya. Ini betul sekali gitu ya. Bagaimana mungkin kita tidak bisa kita masuk ke dalam suatu misi operasi kebencanaan, tapi kita tidak mau dan tidak menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah pergerakan dan keberhasilan operasi. Ya, jadi akan gagal. Ya, karena komunikasi ini menjadi perangkat paling utama dalam keberhasilan kebencanaan tanggap darurat. Ya. Mulai dari komunikasi sosialnya terhadap masyarakat tadi ya, terkait dengan aspek psikologi tadi ya, bahas bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sana ataupun di tempat kita berada. Kemudian perangkat komunikasinya, ya radio komunikasi. Ya. Saya tahu nih wilayah kita ini nggak mungkin ada di gunung hutan ataupun ada di area terbuka yang sudah hancur infrastrukturnya. Kita bagaimana melaporkan ya, mengandalkan dari mengandalkan dari HP atau perangkat yang online. Habis semua komunikasi kita, sedangkan kita harus berkomunikasi dengan induk ataupun rekan kita di tempat lain. Maka kita harus belajar tentang komunikasi satelit, belajar tentang radio komunikasi gitu. Kita harus mempersiapkan itu. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan itu, perangkat radio komunikasi ataupun kecakapan dalam komunikasi, ya akan lambat waktunya gitu ya. Kita pasti akan mencari waktu atau mencari orang lain untuk bisa menyambungkan pertolongan kita atau komunikasi kita sampai ke posko induk kita misalnya gitu. Jadi komunikasi ini penting. Ya, kemampuan kita untuk sosial komunikasi, kecakapan kita dalam menggunakan perangkat radio komunikasi, juga upgrading skill terkait dengan perangkat-perangkat komunikasi baik online ataupun satelit. Ini buat pribadi ataupun individu, makanya kenapa saya juga terus belajar dan juga terus berlatih dalam komunikasi radio, karena ketika kita di lapangan saya merasakan betul bahwa komunikasi itu penting dan radio itu penting, maka saya harus mengupgrade diri saya dalam bidang komunikasi, makanya kita belajar tentang komunikasi. Kemudian ada lagi tools ataupun equipment, ya, equipment penunjang. Kalau dari sisi organisasi ataupun lembaga, NGO pasti ya sudah menjadi standar ya dalam kegiatan mitigasi, misalnya ada sarana perahu karet, kemudian ada pelampung, kemudian dia ada, kalau di medis itu ada banyak macam-macam gitu untuk penanganan CPR, BHD, protokol itu terus ditingkatkan gitu, menunjang, dilengkapi. Jadi ketika ada menjalankan misi operasi di medan bencana itu sudah siap semuanya. Yang skup terkecilnya buat pribadinya adalah edisi. Apa itu edisi? Edisi pernah saya bahas gitu ya. Perlengkapan tools yang tadi saya bawa yang tiap hari ya, seperti ini ya. Kalau kita lihat seperti ini yang tiap hari kita bawa, yang dia bisa menjadi alat bantu kita menjadi orang yang selalu siap siaga dalam bencana yang siap kapan saja bisa terjadi gitu. Ini skup terkecil kita siapkan ya, toolsnya, equipment-nya. Jadi survival kits misalnya untuk alat bertahan hidup dan sebagainya itu tetap dilengkapi. Jadi meningkatkan kelengkapan itu baik secara individu atau pribadi, juga secara organisasi ataupun secara lembaga. Kemudian analisa kemampuan dalam hal navigasi, analisa medan dan pemetaan ya. Ini penting nih. Terjadinya di Pandeglang, terjadinya di Cigudeg bencananya. Kemudian terjadinya di Bekasi atau di Jakarta, longsornya di segini, banjirnya di sini. Sebelum kita penerapan dalam ke lapangan, itu ada pemetaannya dulu ya. Oh, ini di DKI, di kecamatan ini, konstruksinya medannya seperti ini nih. Yang dekat-dekat dulu lah. Kemudian lebih jauh, oh ini seperti ini pemetaannya.
Tidak harus menguasai navigasi, tidak harus menguasai tentang navigasi darat atau peta seperti itu. Tapi minimal kita bisa menganalisa ya dengan belajar navigasi ataupun pengetahuan kita tentang navigasi arah dan sebagainya. Itu bisa menganalisa saya ini akan masuk ke sana itu lewat mana, kita akan bergerak itu akan kemana. Itu ada analisa. Ya. Kemampuan navigasi itu hasilnya outputnya adalah cuma analisa. Ya. Kalau misalnya mau memperdalam lagi itu lebih bagus, lebih hebat. Tapi kalau misalnya cukup bisa menganalisa saja itu sudah cukup ya. Tapi penting kemampuan dalam navigasi. Kemudian juga bertahan hidup ya, survival ya. Dengan kemampuan bushcraft. Apa itu kemampuan bushcraft? Ya mengolah apa yang di sekitar kita, yang ada di terdekat kita pada saat kondisi yang unkondisional gitu, misalnya di medan bencana yang kemudian kita harus bertahan hidup karena kondisinya darurat. Ya kita harus memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita menjadi alat potensi untuk alat penyelamat gitu ya. Ya daun, letak, ya kayu lah, ya apa saja dengan bekal-bekal yang tadi peralatan yang kita bawa. Lalu first aid knowledge ini juga penting ya. Yang paling dasar dalam semua perangkat ini juga semua SDM relawan atau perangkat-perangkatnya harus memahami ini ya. First aid knowledge ya, pengalaman dasar tentang pertolongan pertama. Baik itu CPR, penanganan luka, fraktur dan sebagainya, itu minimal ada knowledge, pengetahuan. Jadi ketika suatu waktu terjadi pada diri kita sebagai relawan atau tugas dalam operasi kita sudah punya sudah tahu kita harus berbuat apa, bertindak apa dalam keadaan darurat gitu ya. Kalau ini tidak ada, ya kita akan banyak berteriak-teriak, tolong-tolong gitu ya, dan mencari sesuatu. Padahal ada sesuatu yang dari pemahaman knowledge kita tentang first aid knowledge itu bisa kita terapkan pada saat kondisi-kondisi yang di luar dari perencanaan. Lalu ada ketahanan fisik, ini yang paling penting juga, bahwa menjadi relawan ataupun bertugas dalam kebencanaan tidak semerta-merta hanya mengandalkan semangat ya dan kepintaran ya, dengan kepintaran kita ya. Tapi semua tuh harus kolaborasi ya, berkolaborasi dengan sesuatu yang baik itu. Bisa jadi pemahaman kita baik, tapi kita tidak baik di lapangan. Maka yang ada hanya instruksi-instruksi lepas gitu dari mulut kita gitu ya, yang sebenarnya tidak terkontrol juga pada akhirnya. Begitu juga sebaliknya, relawan yang kemudian sudah turun di lapangan tidak ada sebelumnya tidak ada pemahaman tentang fisik ataupun berlatih, udah psikologinya habis, ya attitude-nya tidak bagus, ketahanan fisiknya juga dia nggak tahu tiba-tiba baru sampai di medan bencana itu nggak dapat makan gitu ya, udah sakit, drop dan sebagainya, itu menjadi terhambat dalam pelaksanaan manajemen disaster. Nah ini perangkat-perangkat ini buat saya menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan manajemen disaster yang harus dilengkapi dari masing-masing individu ataupun organisasi. Dan yang terakhir, slide-nya, Pak Sule. Terakhir. Nah, kalau semua itu sudah terlaksana, ya, artinya berjalan sudah dengan baik, ya, relawan kita aman, timnya SDM kita juga bagus, kembali dengan selamat, program berjalan dengan baik, pasca bencananya juga terstruktur, kemudian ada program berjalan yang berkesinambungan juga berjalan dengan baik, ya. Track record-nya dengan baik, hubungan terintegrasi dengan pihak-pihak lain juga bagus, artinya itu semua telah terlaksananya prinsip-prinsip penanggulangan bencana dengan manajemen disaster. Ya, semua terintegrasi dan terlaksana. Jadi semua prosedur-prosedurnya itu sudah bisa terlaksana dengan dengan pembekalan penggelapan dan penerapan tadi. Jadi prinsip-prinsip dasarnya ini sudah sepakati menjadi para ahli ataupun di ini bisa kita cari juga bahwa terlaksana prinsip penanggulangan bencana itu ada 12 ya. Pertama, cepat dan tepat ya. Bagaimana mungkin bisa cepat dan tepat kalau kita tidak punya skill ataupun pemahaman dan manajemen atau standar operasi lapangan gitu ya. Cepat dan tepat itu pasti kalau semua itu sudah terlaksana. Prioritas terukur pastinya. Kalau kita sudah turun ke lapangan dengan manajemen disaster, kita tahu mana prioritas yang akan kita buat dan kita akan turun sebagai pelaksanaan operasi. Ya, mana yang diprioritaskan A, B, C, itu tugas kita tuh.
itu terlaksana prinsipnya. 2, selesai. Kemudian koordinasi dengan berbagai pihak ya. Jadi dalam pelaksanaan ini kita tidak bisa hanya mengandalkan koordinasi internal. Saya dengan organisasi saya, dengan lembaga saya dan sebagainya tidak bisa. Tapi harus terkoordinasi dan terintegrasi dengan semua, dengan BNPB, BPBD, dengan ormas, dengan komunitas, dengan semua potensi-potensi yang lain, sehingga pelaksanaan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian berdaya guna tadi ya, saya bilang efektif jadinya. Ketika sudah punya skill, perlengkapan menunjang, alat ada, kemudian ketahanan fisiknya ada, mindset-nya bagus, sudah ada, SDM bagus, tentu akan berdaya guna dan perannya kita hadir di sana itu sangat maksimal ya. Ketimbang kita tidak melaksanakan pelaksanaan manajemen disaster, akan banyak hal-hal waktu dan terbuang dan tidak berdaya guna. Kemudian transparansi ini lebih kepada kepercayaan dalam pelaksanaan ya. Tugas-tugasnya, pembantuan, data dan sebagainya itu tercatat, kemudian terimplementasi dengan baik, kemudian ada tanggung jawab dan sebagainya. Kemitraan hampir sama dengan tadi, koordinasi, kita juga bermitra dengan bukan hanya lembaga pemerintah, tapi juga skup yang paling kecil dan masyarakat ya, mitra dengan Pokdar, dengan ormas tempat, dengan paguyuban dan sebagainya, sehingga kita pergerakan itu sangat mudah dibantu dan cepat gitu ya. Pemberdayaan ya. Lalu ada non-diskriminatif, dalam pelaksanaan operasi kita tidak diskriminatif, tidak suku, ras dan agama, tapi kita melayani dengan semua dan sama ya, sama-sama melayani dengan perlakuan yang sama, dengan layanan yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Kemudian ada non-proletesi. Non-proletesi ini artinya kita turun dalam aktivitas bencana bukan dalam rangka kepentingan pribadi atau kepentingan organisasinya untuk sesuatu yang kepentingan tersebut gitu ya. Jadi lebih kepada gerakan-gerakan kemanusiaan yang pure untuk penanggulangan bencana. Kan ada juga motif orang di lapangan kan beda-beda. Ada yang hanya untuk kepentingan pribadi, ada dan lain sebagainya lah. Lalu ada keterpaduan. Ini hampir sama. Keterpaduan itu hasilnya ya. Kalau tadi kan koordinasi, kalau keterpaduan itu ketika sudah bekerja, sudah terlaksana di lapangan itu semua terpadu. Medisnya di sana, kalau ada yang sakit bawa ke sana, medisnya dibawa ambulan dibawa ke sana. Sudah terintegrasi, terpadu, sudah bagus semua ininya. Pelaksanaannya dengan hasil dengan baik. Kemudian berhasil guna. Maksudnya adalah semua dana, semua perlengkapan, semua yang sudah diinvestasikan dalam kegiatan kemanusiaan itu terlaksana dengan baik dan terpakai secara maksimal. Maksudnya itu berhasil guna itu. Jadi ya dananya juga maksimal, pelaksanaan juga baik dan semua terlaksana sesuai dengan peruntukannya. Dan terakhir adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini biasa terkait dengan pertanggungjawaban dan semua hal-hal yang terkait dengan misi operasi pelaksanaan dari tanggap darurat dan pasca bencana itu tentu akan ada pertanggungjawaban setelahnya dan itu menjadikan trust ya, kepercayaan bagi masyarakat terhadap peran kita ataupun peran organisasi lembaga ketika kita turun di medan bencana. Kira-kira itu ya manajemen manajemen disaster yang saya sampaikan dalam perspektif berbeda. Jadi kalau kita searching di umum di literatur di Google atau sebagainya, kita hanya akan mendapatkan sebuah pola yang general umum, tapi saya coba melihat dari perspektif yang berbeda berdasarkan dari pengalaman ataupun hal yang pernah saya lakukan ataupun alami di lapangan. Mungkin itu Mas Sule, ada dari... Oke, Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Agus Setiawan. Tadi sudah dipaparkan ya semua hal tentang manajemen bencana dan kemudian juga bagaimana tadi dari internal kita sendiri ya, maupun dari internal di institusi lembaga. Dan kita lihat dulu Mas Agus dari komen-komen atau pertanyaan dari kolom chat, kita bisa lihat sama-sama. Nanti slide materinya dikasih Mas Agus ya? Kita share ke teman-teman atau bagaimana? Iya, bisa Oke, iya. Tuh, oke. Terus kemudian ada lagi satu lagi
bagaimana melatih self controlling. Nah, tadi disebutkan juga oleh Mas Agus yang untuk internal kita pribadi ada self controlling. Bagaimana melatih self controlling itu sendiri? Ya, untuk melatih self controlling itu artinya kita harus banyak keluar dan banyak ikut dalam kegiatan dimanapun, bentuknya apapun, karena setiap kegiatan, setiap aktivitas kita dalam beraktivitas kemanusiaan itu kita akan bertemu dengan banyak karakter, dengan banyak situasi dan kondisi yang sebetulnya walaupun di kota ya, skup Jakarta pun sama gitu. Kita akan menghadapi sebuah perbedaan-perbedaan karakteristik orang dari sisi psikologisnya, yang bagaimana dari situ kita akan belajar bagaimana kita bisa menyesuaikan, mengaplikasikan diri kita sebagai relawan, ya, bisa awet, ya, bisa fokus dengan tugas kita, dengan amanah kita, dengan tujuan kita, gitu ya. Kemudian tidak terjadinya perselisihan, tidak terjadinya menerima dengan segala sisi aspek-aspek yang terjadi di dalamnya. Adalah dengan cara ya tadi, ya, kalau misalnya kita tidak keluar dan tidak banyak mengikuti aktivitas kegiatan, kita tidak tahu permasalahan apa yang akan kita temukan dalam memanaskan emosi dan kontrol kita gitu. Kalau kan kita selama ini kita tanya bawahnya adem-adem aja gitu, kita tenang, kita kayaknya stabil, belum tentu gitu. Karena kita belum pernah bertemu dengan situasi yang berbeda di lapangan gitu. Nah, mau ketemu gimana? Tarik, kita ikut gitu. Semua kita nggak ikut. Dan semua itu merupakan sebuah pendidikan karakter dari self controlling kita. Ya, semua hal, dan itu nanti akan teraplikasi ke lingkungan yang lebih kecil lagi di rumah kita gitu. Bagaimana kita menyikapi masalah dan sebagainya nanti terlihat dari situ. Oke, Mas Agus. Ya. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, jika ada mau pertanyaan, mau share pengalaman atau apapun itu ke Mas Agus, silakan raise hand di profilnya masing-masing. Kita lanjut di sini, sepakat penyiapan kompetensi psikologis relawan, bagaimana upgrade, menjaga dan mengkonsistensikan relawan itu sendiri. Gimana? Dia mungkin nggak cuma komen aja, nggak bertanya. Sepakat tentang penyiapan kompetensi dan psikologis relawan. Oke. Bagaimana upgrade, menjaga dan mengkonsistensikan relawan itu sendiri? Ya, pertama, kadang kita jangan berpikir dulu untuk mengupgrade relawan lain ya, orang lain. Kita berangkat dari kita dulu ya. Kita dulu. Kalau kebutuhan kita merasa tidak butuh tentang upgrading itu, maka nanti kita juga akan melihat perspektif orang lain juga, ini juga melihat, oh ya orang lain juga sama dengan kita gitu. Bagaimana mungkin kita mengupgrade skill relawan lain kalau kita sendiri tidak punya rasa butuh untuk mengupgrade skill gitu ya. Karena untuk mengupgrade skill itu kan harus menanamkan bayangan-bayangan dari kepala kita gitu. Bayangannya apa? Misalnya kalau saya berpikir bahwa suatu saat pasti akan ada potensi bencana yang akan terjadi. Ya baik itu energi ataupun apapun ya, yang mungkin berdampak buat orang dan berdampak juga buat diri saya sendiri gitu. Ketika terjadi, saya harus berbuat apa? Kalau misalnya kita selama ini tetap masih merasa aman-aman saja dan tenang-tenang saja, tidak ada, kan ada tahun siaga bencana. Udah ada pencanangannya, sudah ada penerapannya, tapi kita tetap masih merasa ya dengan kemampuan sekarang saya ini sudah biasa-biasa saja gitu. Tapi nanti ketika itu terjadi, ya nanti bagaimana kita akan bersikap gitu, kita akan melakukan action itu gitu. Jadi memang harus menanamkan dulu kebutuhannya kita apa. Kita harus belajar tentang skill-skill yang lain di luar dari skill-skill utama kita gitu ya. Saya pernah lihat kemarin waktu kita kena musibah tentang mati lampu ya, Jakarta ya. Itu yang paling alami lah, paling alami. Jakarta tuh mati lampu selama berapa hari kemarin? 2-3 hari ya Pak Sule ya? Iya. Rekan-rekannya lainnya. Itu bayangin itu, panik buying-nya tuh. Dari sisi energi ya, dari sini. Dan ternyata tidak lama dari situ, atau sebelumnya saya juga lupa, itu ada film. Walaupun ini film ya, tapi materialnya sama. Tentang ketika
suatu wilayah itu di kota itu mengalami mati listrik energi selama 1 tahun. Bayangin, mati listrik selama 1 tahun, dan itu alami di film itu menjadi gambaran cerminan saya belajar dari yang mati lampu kemarin di Jakarta. Bayangkan ketika secara alamiah orang hari pertama, kedua, dia ketiga, keempat kehilangan energi, ya, yang awalnya masih tenang-tenang saja, masih punya cadangan energi di rumah, ya listrik masih bisa ini, ya ada cadangan powerbank. Memasuki hari kelima, hari keenam itu sudah mulai gelisah mereka, ke-6, ke-7 sudah mulai barter barang, ya panic buying, habis semua, market, pasar semua, kemudian sudah ada perselisihan, konflik sosial di situ, listrik, karena sudah mulai, kemudian penyelamatan masing-masing, penyelamatan diri, orang sudah tidak percaya lagi, antara orang dengan orang sudah tidak percaya lagi, aset sudah tidak percaya lagi, kemudian penyelamatan diri masing-masing dan keluarga, kemudian ada barang, tukar dengan barang, semua kembali gitu ya, itu kan alamiah banget itu. Alamiah sekali, sampai akhirnya mereka di film itu semua masyarakat itu terpencar karena di lockdown, kota di lockdown, dan mereka harus bertahan hidup masing-masing di keluarga. Ada yang menyelamatkan anaknya dengan ngejar-ngejar kambing, ya buat makan, kemudian ke lapangan udah nyari sapi, nyari segala macam gitu. Itu gambaran kalau misalnya itu dari sistem yang paling mungkin terjadi ya, listrik gitu ya. Bagaimana mungkin kebutuhan itu terjadi dari aspek yang lain gitu, di diri kita. Nah, maka itu sebagai relawan ya yang akan menyelamatkan orang lain, juga tentunya kita harus punya peran mengupgrade untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Itu dulu. Kalau misalnya itu sudah, baru harapan kita akan ternyata penting nih upgrading skill. Saya juga pengen kalian SDM ini di organisasi ini juga harus loh seperti ini. Maka itu kita bikinkan programnya, upgrading skill gitu. Kayaknya kayak gitu Pak Sule. Oke. Jadi menumbuhkan kebutuhannya dulu. Iya. Oke, kita lanjut lagi untuk supaya self controlling yang jalan, maka banyak-banyak belajar di lapangan. Betul Mas Agus? Iya, betul. Iya. Kalau berdiam diri di rumah, bagaimana mungkin kita bisa kontrol? Kalau di rumah aja, ya, kalaupun kita tidak bertemu dengan situasi masalah, kita tidak bertemu dengan masalah dan konflik di luar, ya, kita nonton drakor aja nangis tuh, ya, emosinya udah acak-acakan tuh, baca novel, baca di rumah itu. Tapi penyelesaian di lapangan harus di lapangan gitu, harus sering-sering beraktivitas dan berkegiatan. Oke. Kita lanjut lagi dari salah satu penanya. Izin tanya, bagaimana kaderisasi untuk BSMR? Karena saya pernah mengikuti TOT BSMR, namun pemberdayaannya kurang. Terima kasih. Sekarang nyangkut ke BSMR nih, Mas Agus. Ya, kalau untuk BSMR ini menjadi program organisasi ya, jadi program lembaga. Itu dilihat saja dari pengurus cabang ataupun lembaga cabang terdekatnya ya, di mana BSMR itu berada. Ya tinggal dievaluasi saja, misalnya TOT sudah melaksanakan kegiatan tapi tidak ada follow up, tidak ada kegiatan berkesinambungan, artinya berarti relawan-relawan yang ada di wilayah tersebut atau di dalam cabang tersebut tidak memfollow up, tidak ada kegiatan lanjutan yang berkesinambungan tadi untuk mengupgrade dan kegiatan-kegiatan berkesinambungan yang lanjutan ya, untuk terus mengasah dari kemampuan BSMR. Memang memulai dari BSMR itu bagus sekali pengalaman sejak awal. Saya nggak tahu ini kebijakan dari pengurus cabang ya ataupun BSMI di tiap-tiap daerah untuk bisa mulai sekarang tadi membangun kebutuhan dalam SDM yang siap dalam penanggulangan bencana, maka ya dibuatlah program lah, tolonglah buat pengurus-pengurus yang mungkin hadir pada malam ini ikut dalam Zoom, ya coba dibikinkan saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hanya giat ya. Kalau giat itu kan kita lakukan kegiatan kayak baksos, tapi sifatnya juga mengupgrade tadi follow up dari TOT dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan menjadi himbauan ke pengurus BSMI yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Lanjut lagi, mohon arahan bagaimana sebaiknya teknis pelaksanaan di klaster atau upgrading skill dalam masa pandemik ini.
Silakan Mas Agus. Gini, kalau pribadi saya, sarana itu banyak luas ya. Apa yang saya lakukan selama pandemi WFH dan PSBB kemarin berlaku, saya semua sarana yang bisa menjadi fasilitator untuk kita terus mengupgrade diri, yang tidak membuat kita tidak lupa dan terus berlatih. Orang terbiasa itu kan karena dia berlatih kemudian terlatih. Maka apa yang kita lihat, apa yang kita temukan bisa menjadi fasilitas untuk kita mengupgrade diri, itu gunakan. Saya menggunakan YouTube, ya. Ada YouTube, dan kebutuhan saya apa, mengupgrade komunikasi. Ya, misalnya saya lagi butuh tentang komunikasi nih, tentang radio komunikasi. Saya pantengin itu. Ya, bagaimana menghitung kabel dan sebagainya, saya belajar. Kemudian di Bushcraft juga, pandemi kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak bisa naik gunung dan bagaimana. Tapi saya tetap belajar Bushcraft tuh. Ya, saya tetap belajar dan saya tetap belajar membuat api itu. Satu kesempatan saya nyari kayu, ya saya bikin kayu, saya aplikasikan bagaimana membuat bodil, pamdil dan semuanya, bikin pengapian dan cara-cara bertahan tetap saya gunakan sendiri gitu ya. Dan itu tetap berlatih kitanya. Jadi sarananya banyak. Bukan hanya harus mengupgrade itu dalam kegiatan yang, jadi memang ada dari individu kita yang mendorong untuk mau berbuat gitu. Ya udah, ada YouTube, ada WiFi juga bagus, sinyal juga enak, udah belajar gitu. Banyak referensi kita untuk yang sesuai dengan kebutuhan kita, maunya apa sih? Iya. Bahkan mau cara nyuntik aja bisa kok, ada kok gitu kalau mau gitu. Atau cara yang lain-lain. Jadi memang tinggal dari kitanya memanfaatkan semua potensi tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Terakhir, di sini ada salah satu pertanyaan juga. Bagaimana tips dan trik manajemen waktu dan situasi agar kita siap di situasi apapun untuk kebencanaan? Mengingat dari segi relawan bermacam-macam profesi. Apakah harus multitasking atau memang harus kita khususkan saja? Iya, ini menarik nih. Ini pertanyaan dari siapa ya? Dari Mas Ade Junadi, iya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya begini, makanya ada namanya manajemen itu tadi, manajemen operasi ya, manajemen disaster, manajemen bencana. Jadi ketika kita akan turun dalam bertugas, dalam operasi, ada yang namanya analisis dulu. Analisis medannya seperti apa, terus SDM-nya itu siapa saja, kemudian dia berada di mana, itu dipetakan dulu. Kalau misal di radionya, dia radio yang ada di sana itu, yang terkoneksi di sana itu radionya itu gelombangnya siapa saja, itu di list dulu, dicatat. Kemudian terintegrasi dengan rumah sakit dan sebagainya, itu tercatat dulu semua. Nah, ketika itu semua sudah terdata dari analisa medan tadi, analisa medan di awal tadi ya, sudah tercatat semua. Lalu kita lihat potensi-potensinya, SDM-nya yang kemudian ada 7 orang yang siap misalnya untuk turun ke lapangan. Potensi apa aja? Nur semua, perawat semua. Kalau nur semua berarti kan nggak mungkin kalau misalnya diterjunkan ke lapangan. Jadi kita akan lihat dulu klaster mana yang akan kita masukkan gitu, agar tepat guna dan jadi nggak multitasking juga. Misalnya ada kecuali memang ketujuh orangnya ini memang dia punya potensi yang multi ya, dia bisa dia lapangan, dia juga seorang dokter, dia juga seorang perawat, dia juga seorang navigator, itu bisa lebih luas lagi pelaksananya, dia misinya itu yang dijalankan itu mau berbuat apa. Tapi kalau misalnya kekuatan dari SDM-nya itu sudah terukur hanya sebatas potensinya saja ya, dengan sebatas profesinya gitu, ya nanti akan ditujukan ke klaster yang lebih tepat guna gitu. Sambil nanti berjalannya waktu ya dilengkapi lagi oleh SDM selanjutnya, tapi sasaran utamanya adalah pemberdayaan dari SDM awal yang sudah ditentukan tadi, mengikuti dari hasil dari analisa-analisa yang sudah kita catat sebelumnya. Dia akan ditempatkan di mana, masuk ke sana caranya bagaimana gitu ya. Terus sementara yang penting kita sudah bisa berbuat itu apa
dulu, ya apakah layanan kesehatan dulu, atau membuat posko kesehatan kecil dulu, 7 orang di sana, itu dulu yang akan dimaksimalkan. Jadi pemberdayaannya itu dulu yang dilakukan pada tanggap bencana itu menjadi tepat guna. Jadi kira-kira gitu Pak, Mang Ade. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak begitu kan liar ya. Iya, 7 orang berangkatin gitu ya, tidak terencana, tidak ada listnya, tidak ada catatan, tidak komentar juga bagaimana. Di sana tuh liar. Ninduk ke sini kadang ngobatin, kadang sono duduk aja nggak tahu ngapa. Jadi liar aja itu. Apa yang akan dilakukan tuh bagaimana? Tidak maksimal. Ya, itu Pak Sule. Oke, ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin terlalu mungkin senada seperti itu. Karena waktu memang sudah jam 22.16, ini sudah lewat dari 15 menit dari waktu kita tentukan, jam 10. Namun mungkin Mas Agus, kalau misalnya tadi kan disebutkan dari beberapa pertanyaan, kalau misalnya mau bikin diklatsar atau upgrading, disesuaikan nggak dengan pandemi ini? Atau mungkin harus nggak pakai yang online, atau nggak perlu tatap muka, tapi pakai online, pakai Zoom seperti ini, atau Google Meeting, atau apapun, itu bisa dimungkinkan nggak seperti itu? Untuk di cluster yang sifatnya tidak ya upgrading skill minds-nya itu bisa untuk beberapa potensi ya. Iya. Tidak semua yang sifatnya lapangan memang harus tetap menggunakan aplikasi lapangan. Tapi kalau yang bisa ya kayak untuk BHD, CPR dan sebagainya itu kan panduannya bisa juga menggunakan media online ya. Iya. Dan di cluster itu kan juga sebenarnya hampir 40-60%-nya itu kan juga banyak teori materi kelasnya gitu ya. Artinya bisa dilakukan melakukan online. Hanya tinggal penerapan aplikasinya itu untuk yang prakteknya itu lebih pada penugasan saja. Iya. Atau sampel-sampel simulasi yang bisa ditayangkan ataupun ditampilkan. Jadi tetap masih bisa dilakukan sebenarnya untuk di cluster ataupun pelatihan-pelatihan. Kalau misalnya di luar ruangan juga kan kesulitan juga kita kalau misalnya yang koneksi wifi ataupun koneksi sinyal gitu ya, kalau misalnya memperagakan dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang sifatnya sesuai dengan potensi pemberdayaan yang dilakukan bisa di dalam ruangan, itu bisa kok. Iya. Misalnya tentang sejarah BSMI-nya, kemudian psikososial kan bisa di dalam. Iya, betul. Di dalam ruangan dengan ini, psikososial ya, baik PFA, dongeng atau psikologi first aid dan sebagainya itu bisa menggunakan fasilitas online gitu. Itu kan bagian dari diklasar juga ataupun diklat. BSMR ya, sama BSMR juga penanganan bagaimana cara menggunakan mitela yang sederhana misalnya first aid ya. Itu kan bisa dilakukan sambil simulasi dan dia memperhatikan dan dia mencoba misalnya semua peserta menyiapkan bahan-bahan yang sudah disiapkan ya, misalnya mitela, perbal dan sebagainya, lalu praktekkan seperti ini kan itu kan simulasi yang bisa dilatih kan di rumah masing-masing. Jadi tetap bisa dilakukan atau mau melakukan penggunaan upgrading skill. Yang penting pesan saya adalah upgrading skill itu tetap harus dilaksanakan baik secara individu pribadi ataupun secara organisasi, kelembagaan. Karena ilmu itu sebagus apapun kita, sepaham apapun kita lama-lama tuh tumpul. Iya. Saya pastikan tumpul. Sama mendayung pun sama. Kalau lama tidak mengupgrade atau mengasah, itu akan tumpul. Oke, sambil menutup perjumpaan kita kuliah online hari ini, ada yang menanggapi. Mohon izin tentang berpendapat tentang KBS Emeran, memang diperlukan keulatan SDM pembina minimal mempertahankan jejaring yang sudah terbentuk, berkegiatan 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau minimal 1 tahun sekali. Seperti itu, Mas Agus. Ada pendapatnya? Bisa didiskusikan, Mas Agus, sambil menutup sesi yang kedua ini. Ya, sebagai penutup, tentunya hal-hal yang sudah kita sebagai relawan sudah masuk dalam sebuah organisasi ataupun sebuah giat aktivitas kemanusiaan ataupun kerelawanan, maka
tidak bisa dihindarkan lagi. Dalam setiap pelaksanaan kita harus menerapkan sebuah manajemen, sebuah SOP ataupun sebuah ROP, karena semua itu menunjang sebagai alat penunjang utama keberhasilan tujuan kita, keselamatan kita, juga menjaga nama kita dan organisasi kita ya. Karena semua itu menjadi kolaps tuh, menjadi kolaborasi yang semua tuh pada akhirnya ada bermuara pada nama baik dan integritas dari diri dan organisasi. Maka itu maksimalkanlah saja semua potensi-potensi kita, baik di organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya upgrading skill, meskipun dalam keadaan dan kondisi yang aman, tidak ada bencana ataupun stabil gitu ya, tapi tetap bahwa SDM ini kan aset yang mahal ya. Kita tiap tahun merekrut SDM, relawan, banyak yang ingin bergiat, yang pengen masuk menjadi relawan, yang terinspirasi, tergoda gitu menjadi relawan itu, tapi setelah dia masuk vakum, dia apa-apa, itu kan sayang gitu. Padahal SDM itu menjadi aset yang paling penting buat keberlangsungan suatu organisasi kita. Maka itu tanamkanlah kebutuhan di kepala kita bahwa kebutuhan untuk bencana dan musibah itu akan terjadi suatu saat kapan saja, maka teruslah berlatih dan mengupgrade diri. Jadi di pemaparan pada malam hari ini semoga bermanfaat, di mana dengan pelaksanaan manajemen semua kita akan menjadi relawan dan organisasi yang profesional dalam melaksanakan tugas dan keberhasilan misi operasi di lapangan. Sebenarnya sebagai penutup, mungkin tidak lupa subscribe channel saya, Agus on Papers di YouTube. Itu banyak-banyak. Saya coba mengaplikasikan banyak cara-cara ataupun referensi di channel saya untuk membantu pada lawan yang ingin belajar ataupun pengen memperdalam upgrading skill. Demikian Pak Sule, saya terima kasih banyak pada semua yang sudah bergabung pada malam hari. Saya juga minta maaf, ini bukan mengajari, tapi kita sama-sama sharing skill. Iya, betul. Dalam pelaksanaan kita bisa di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus Setiawan yang sudah pengalaman di beberapa kebencanaan di Indonesia, baik di Jogja, Merapi, Lombok, Banten, kemudian terakhir juga di Pandeglang, Cigudeg. Dan sebagai informasi juga, Mas Agus juga sebagai anggota organisasi amati radio, Orari, anggota Bushrab Indonesia, Ketua My Quran Pencipta Alam, dan juga salah satu pengurus BSMI di Provinsi DKI Jakarta. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, dan mudah-mudahan di kesempatan ini teman-teman semua mendapatkan sharing pengalaman yang sangat berharga, terutama untuk diri saya dan juga teman-teman semua. Dan memang waktu juga yang memisahkan, dan jangan lupa teman-teman bahwa nanti jika ada kemungkinan lebih lanjut, insya Allah BSMI Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan kuliah online pada pekan berikutnya di hari Sabtu, dan untuk sesinya nanti akan dirumuskan oleh panitia. Dan Mas Agus, apakah teman-teman di sini boleh nanti mendapatkan nomor WA-nya Mas Agus untuk misalnya sekadar berbagi informasi, sekadar untuk berbagi pengalaman? Apakah diperbolehkan seperti tadi Mas Wahyu Haji akan diperbolehkan untuk memberikan nomor WA-nya atau nomor kontaknya kepada teman-teman? Boleh, silakan. Oke. Nanti kalau memang ada motivasi untuk mengupgrade, silakan bisa berbagi. Oke. Ini akan saya share nomor kontaknya Mas Wahyu Haji. Tadi silakan bisa dilihat di screen share. Mas Wahyu Haji di 0811 971 261. Kalau misalnya lambat atau seperti apa bisa di screenshot. Kemudian Agus Setiawan 0812 9098 3324. Nah, sekali lagi Wahyu Haji 0811 971 261. Mas Agus Setiawan 0812 9098 3324. Narasumber malam ini memperkenalkan kepada teman-teman semua untuk berbagi, berdiskusi, berbagi pengalaman melalui nomor kontak yang sudah diperbolehkan untuk diketahui bersama. Seperti itu. Oke, teman-teman dimanapun berada, sampai juga lah di akhir perjumpaan.
Dan kami dari panitia kuliah online keren dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan pengalaman yang tentunya nanti bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman semuanya, nanti setelah acara ini panitia akan merumuskan karena dari informasi dari panitia sebelumnya nanti akan ada door prize. Jadi sebagai informasi, door prize ini akan diberikan kepada mereka peserta yang sudah terdaftar di melalui admin WA-nya seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada 1 atau 2 orang yang beruntung mendapatkan merchandise BSM khas BSMI seperti itu. Nanti akan diumumkan juga nanti di sosial media. Silakan dicek sosial media BSMI DKI Jakarta melalui Instagram ataupun Twitter maupun Facebook. Seperti itu. Teman-teman semua, memang kalau jika memang ini berminat, maksudnya untuk mengikuti kegiatan kuliah online keren ini, maka ditunggu lagi di sosial media pengumumannya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa bergabung kembali di acara kuliah online bersertifikat. Insya Allah sertifikat akan dikirimkan melalui email, sudah di screenshot siapa-siapa saja para peserta yang sudah mengikuti, nanti akan dikirimkan via email, dan teman-teman apabila nanti ada kekeliruan, ada misalnya belum mendapat, silakan WA saja ke admin yang tadi sudah didaftarkan. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Akhirul kalam, semoga ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya kami mohon maaf atas nama panitia dan para pengurus BSMI DKI Jakarta. Dan sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan ada umur, kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.